Pasukan Ukraina nampak dalam kondisi ketakutan saat melihat ancaman kematian di depan mata. Dalam video yang diunggah ke Telegram Selasa 7 Juni 2022, terlihat sejumlah pasukan Ukraina berusaha masuk ke parit. Mereka mencoba menyelamatkan diri dari intaian pasukan Rusia. Sayangnya, usaha mereka nampak sia-sia. Pasalnya, mereka terlihat dalam drone pengintai angkatan bersenjata Rusia. Wajah memelas salah seorang prajurit Ukraina nampak terlihat jelas seakan takut terkena serangan. Tak hanya itu, prajurit Ukraina lainnya seakan tak berani memperlihatkan wajahnya ke atas, tubuhnya ditekuk, wajahnya ditutupi, dan berusaha pasrah pada keadaan. Invasi militer Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-104. Hingga Selasa 7 Juni 2022, pasukan Rusia telah membantai 450 tentara dan nasionalis Ukraina dalam sehari. Terbaru beredar rekaman di Telegram yang menunjukkan penghancuran parit dan posisi kaum nasionalis. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pejuang Rusia mengungkapkan posisi pejuang Ukraina di dekat Horlivka dan menutupi mereka dengan tembakan mortir. Sebelum meluncurkan serangan, tampak tentara Ukraina beraktivitas di dalam parit. Serangan Rusia berhasil melumpuhkan hingga menewaskan tentara Ukraina. Dikabarkan, pasukan Ukraina mengalami kemunduran setelah merebut kembali sebagian kota Severodonetsk di timur dari pasukan Rusia, kata pejabat setempat.
Beberapa rekaman video memperlihatkan pesawat militer Su-27 jatuh terbakar membuat pasukan Nazi bahagia karena mengira milik Rusia. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 6 Juni 2022 memperlihatkan detik-detik pesawat Su-27 itu sudah tertembak dan jatuh dari udara ke tanah. Setelah mendarat dengan penuh api, dalam hitungan detik pesawat tersebut pun meledak. Disebutkan peristiwa itu terjadi di Zaporozhye, di mana pesawat yang tembak itu milik Angkatan Udara Ukraina. Namun Nazi Ukraina menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan berteriak riang hingga kompak tepuk tangan karena mengira milik musuhnya Rusia. Nazi Ukraina membagikan berita sedih tersebut tentang jatuhnya Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Kabar buruk, kemungkinan besar ini Su-27 kami. Dan siapa yang menembak jatuhnya adalah pertanyaan besar, tulis keterangan unggahan. Padahal sebelumnya merasa gembira karena mengira hari itu adalah kekalahan bagi Rusia. Pada hari berikutnya Rusia pun mengunggah momen menembak pesawat Su-27 itu hingga terjatuh. Ramai beredar rekaman yang menunjukkan pertempuran tentara bayaran Georgia dengan pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin, 6 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pertempuran di suatu tempat di Ukraina banyak dari kaki tangan mereka sudah menyuburkan tanah Rusia. Tampak sejumlah tentara Georgia terus melepaskan tembakan ke arah musuh. Sebelumnya, wilayah Georgia yang memisahkan diri dari Osetia Selatan telah mengirimkan pasukan ke Ukraina. Pengiriman pasukan itu dimaksudkan untuk membantu melindungi Rusia. Pasukan Georgia melibatkan diri dalam pertempuran ketika invasi Rusia di Ukraina memasuki hari ke-31. Давай, 하게. 아크이나, 갓모디 아케. 아케다, 우간 까치기가 사게 아케다 니스로레. 알지? 술기 까우구나 그래. Давай, meore, stolba taklici aket. Давай, meore. Akhloshi kaushi, akhloshi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasukan Ukraina nampak dalam kondisi ketakutan saat melihat ancaman kematian di depan mata. Dalam video yang diunggah ke Telegram Selasa 7 Juni 2022, terlihat sejumlah pasukan Ukraina berusaha masuk ke parit. Mereka mencoba menyelamatkan diri dari intayan pasukan Rusia. Sayangnya, usaha mereka nampak sia-sia. Pasalnya, mereka terlihat dalam drone pengintai angkatan bersenjata Rusia. Wajah memelas salah seorang prajurit Ukraina nampak terlihat jelas seakan takut terkena serangan. Tak hanya itu, prajurit Ukraina lainnya seakan tak berani memperlihatkan wajahnya ke atas, tubuhnya ditekuk, wajahnya ditutupi, dan berusaha pasrah pada keadaan.
Invasi militer Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-104. Hingga Selasa 7 Juni 2022, pasukan Rusia telah membantai 450 tentara dan nasionalis Ukraina dalam sehari. Terbaru beredar rekaman di Telegram yang menunjukkan penghancuran parit dan posisi kaum nasionalis. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pejuang Rusia mengungkapkan posisi pejuang Ukraina di dekat Horlivka dan menutupi mereka dengan tembakan mortir. Sebelum meluncurkan serangan, tampak tentara Ukraina beraktivitas di dalam parit. Serangan Rusia berhasil melumpuhkan hingga menewaskan tentara Ukraina. Dikabarkan, pasukan Ukraina mengalami kemunduran setelah merebut kembali sebagian kota Severodonetsk di timur dari pasukan Rusia, kata pejabat setempat.
Beberapa rekaman video memperlihatkan pesawat militer Su-27 jatuh terbakar membuat pasukan Nazi bahagia karena mengira milik Rusia. Dalam video yang diunggah di Telegram Senin 6 Juni 2022 memperlihatkan detik-detik pesawat Su-27 itu sudah tertembak dan jatuh dari udara ke tanah. Setelah mendarat dengan penuh api, dalam hitungan detik pesawat tersebut pun meledak. Disebutkan peristiwa itu terjadi di Zaporozhye, di mana pesawat yang tembak itu milik Angkatan Udara Ukraina. Namun Nazi Ukraina menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan berteriak-teriak hingga kontak tepuk tangan karena mengira milik musuhnya Rusia. Nazi Ukraina membagikan berita sedih tersebut tentang jatuhnya Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Kabar buruk, kemungkinan besar ini Su-27 kami. Dan siapa yang menembak jatuhnya adalah pertanyaan besar, tulis keterangan unggahan. Padahal sebelumnya merasa gembira karena mengira hari itu adalah kekalahan bagi Rusia. Pada hari berikutnya Rusia pun mengunggah momen menembak pesawat Su-27 itu hingga terjatuh. Ramai beredar rekaman yang menunjukkan pertempuran tentara bayaran Georgia dengan pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin, 6 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pertempuran di suatu tempat di Ukraina banyak dari kaki tangan mereka sudah menyuburkan tanah Rusia. Tampak sejumlah tentara Georgia terus melepaskan tembakan ke arah musuh. Sebelumnya, wilayah Georgia yang memisahkan diri dari Osetia Selatan telah mengirimkan pasukan ke Ukraina. Pengiriman pasukan itu dimaksudkan untuk membantu melindungi Rusia. Pasukan Georgia melibatkan diri dalam pertempuran ketika invasi Rusia di Ukraina memasuki hari ke-31. Давай, აგერ. აქვინა, გადმოდი აქეთ. აქედან, უკან კაცი გიდგას, აქედან მისროლე. აიწიე, ზურგი დაუვნადრე. Давай მეორე სტოლბას დაგლიჯე აგერ. Давай მეორე. ახლოში გაუშვი, ახლოში. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasukan Ukraina nampak dalam kondisi ketakutan saat melihat ancaman kematian di depan mata. Dalam video yang diunggah ke Telegram Selasa 7 Juni 2022, terlihat sejumlah pasukan Ukraina berusaha masuk ke parit. Mereka mencoba menyelamatkan diri dari intayan pasukan Rusia. Sayangnya, usaha mereka nampak sia-sia. Pasalnya, mereka terlihat dalam drone pengintai angkatan bersenjata Rusia. Wajah memelas salah seorang prajurit Ukraina nampak terlihat jelas seakan takut terkena serangan. Tak hanya itu, prajurit Ukraina lainnya seakan tak berani memperlihatkan wajahnya ke atas, tubuhnya ditekuk, wajahnya ditutupi, dan berusaha pasrah pada keadaan.
Invasi militer Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-104. Hingga Selasa 7 Juni 2022, pasukan Rusia telah membantai 450 tentara dan nasionalis Ukraina dalam sehari. Terbaru beredar rekaman di Telegram yang menunjukkan penghancuran parit dan posisi kaum nasionalis. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pejuang Rusia mengungkapkan posisi pejuang Ukraina di dekat Horlivka dan menutupi mereka dengan tembakan mortir. Sebelum meluncurkan serangan, tampak tentara Ukraina beraktivitas di dalam parit. Serangan Rusia berhasil melumpuhkan hingga menewaskan tentara Ukraina. Dikabarkan, pasukan Ukraina mengalami kemunduran setelah merebut kembali sebagian kota Severodonetsk di timur dari pasukan Rusia, kata pejabat setempat.
Beberapa rekaman video memperlihatkan pesawat militer Su-27 jatuh terbakar membuat pasukan Nazi bahagia karena mengira milik Rusia. Dalam video yang diunggah di Telegram, Senin 6 Juni 2022 memperlihatkan detik-detik pesawat Su-27 itu sudah tertembak dan jatuh dari udara ke tanah. Setelah mendarat dengan penuh api, dalam hitungan detik pesawat tersebut pun meledak. Disebutkan peristiwa itu terjadi di Zaporozhye, di mana pesawat yang tembak itu milik Angkatan Udara Ukraina. Namun Nazi Ukraina menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan berteriak-teriak hingga kontak tepuk tangan karena mengira milik musuhnya Rusia. Nazi Ukraina membagikan berita sedih tersebut tentang jatuhnya Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Kabar buruk, kemungkinan besar ini Su-27 kami. Dan siapa yang menembak jatuhnya adalah pertanyaan besar, tulis keterangan unggahan. Padahal sebelumnya merasa gembira karena mengira hari itu adalah kekalahan bagi Rusia. Pada hari berikutnya Rusia pun mengunggah momen menembak pesawat Su-27 itu hingga terjatuh. Ramai beredar rekaman yang menunjukkan pertempuran tentara bayaran Georgia dengan pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin, 6 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pertempuran di suatu tempat di Ukraina banyak dari kaki tangan mereka sudah menyuburkan tanah Rusia. Tampak sejumlah tentara Georgia terus melepaskan tembakan ke arah musuh. Sebelumnya, wilayah Georgia yang memisahkan diri dari Osetia Selatan telah mengirimkan pasukan ke Ukraina. Pengiriman pasukan itu dimaksudkan untuk membantu melindungi Rusia. Pasukan Georgia melibatkan diri dalam pertempuran ketika invasi Rusia di Ukraina memasuki hari ke-31. Давай, 아게. 아크이나, 갓모디 아케. 아케다, 우간 같이 기가 사게 아케다 미스로네. 아이지, surgi tahu kere. Давай, meore, stolba staglici a게. Давай, meore. Akhloshi gaushi, akhloshi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pasukan Ukraina nampak dalam kondisi ketakutan saat melihat ancaman kematian di depan mata. Dalam video yang diunggah ke Telegram Selasa 7 Juni 2022, terlihat sejumlah pasukan Ukraina berusaha masuk ke parit. Mereka mencoba menyelamatkan diri dari intaian pasukan Rusia. Sayangnya, usaha mereka nampak sia-sia. Pasalnya, mereka terlihat dalam drone pengintai angkatan bersenjata Rusia. Wajah memelas salah seorang prajurit Ukraina nampak terlihat jelas seakan takut terkena serangan. Tak hanya itu, prajurit Ukraina lainnya seakan tak berani memperlihatkan wajahnya ke atas, tubuhnya ditekuk, wajahnya ditutupi, dan berusaha pasrah pada keadaan.
Invasi militer Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-104. Hingga Selasa 7 Juni 2022, pasukan Rusia telah membantai 450 tentara dan nasionalis Ukraina dalam sehari. Terbaru beredar rekaman di Telegram yang menunjukkan penghancuran parit dan posisi kaum nasionalis. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pejuang Rusia mengungkapkan posisi pejuang Ukraina di dekat Horlivka dan menutupi mereka dengan tembakan mortir. Sebelum meluncurkan serangan, tampak tentara Ukraina beraktivitas di dalam parit. Serangan Rusia berhasil melumpuhkan hingga menewaskan tentara Ukraina. Dikabarkan, pasukan Ukraina mengalami kemunduran setelah merebut kembali sebagian kota Severodonetsk di timur dari pasukan Rusia, kata pejabat setempat.
Beberapa rekaman video memperlihatkan pesawat militer Su-27 jatuh terbakar membuat pasukan Nazi bahagia karena mengira milik Rusia. Dalam video yang diunggah di Telegram Senin 6 Juni 2022 memperlihatkan detik-detik pesawat Su-27 itu sudah tertembak dan jatuh dari udara ke tanah. Setelah mendarat dengan penuh api, dalam hitungan detik pesawat tersebut pun meledak. Disebutkan peristiwa itu terjadi di Zaporozhye, di mana pesawat yang tembak itu milik Angkatan Udara Ukraina. Namun Nazi Ukraina menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan berteriak riang hingga kompak tepuk tangan karena mengira milik musuhnya Rusia. Nazi Ukraina membagikan berita sedih tersebut tentang jatuhnya Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Kabar buruk, kemungkinan besar ini Su-27 kami. Dan siapa yang menembak jatuhnya adalah pertanyaan besar, tulis keterangan unggahan. Padahal sebelumnya merasa gembira karena mengira hari itu adalah kekalahan bagi Rusia. Pada hari berikutnya Rusia pun mengunggah momen menembak pesawat Su-27 itu hingga terjatuh. Ramai beredar rekaman yang menunjukkan pertempuran tentara bayaran Georgia dengan pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin, 6 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pertempuran di suatu tempat di Ukraina banyak dari kaki tangan mereka sudah menyuburkan tanah Rusia. Tampak sejumlah tentara Georgia terus melepaskan tembakan ke arah musuh. Sebelumnya, wilayah Georgia yang memisahkan diri dari Osetia Selatan telah mengirimkan pasukan ke Ukraina. Pengiriman pasukan itu dimaksudkan untuk membantu melindungi Rusia. Pasukan Georgia melibatkan diri dalam pertempuran ketika invasi Rusia di Ukraina memasuki hari ke-31. Давай, 아게. 아크이나, 갓모디 아케. 아케다, 우간 까치기가 사게 아케다 미스로네. 아이지, surgi kaul구나 그래. Давай, მეორე სტოლბას დაგლიჯი აგე. Давай, მეორე. ახლოსი გაუშვი, ახლოსი. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.